Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi segala rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, maghfirah-Nya, kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman", barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini suaranya terdengung nggak? Jelas sama ibu sekalian? Jelas ya? Ayo, Masya Allah. Ya, ibu, kita sekarang masuk kepada bab yang selanjutnya pada Kitabul Jami'. Ya, bab yang keempat, saya. Bab yang keempat yaitu bab menjauhkan diri dari perbuatan tercela, ya. Yang disebutkan dalam hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wal hasad. Ya, jauhilah oleh kalian dari perbuatan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanah. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al-haqaba, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ya, akhrajahu Abu Dawud wal Ibnu Majah min hadis Anas wa nahwu. Ya, dikeluarkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, dari hadis ini disebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan beberapa beberapa faedah di dalamnya. Yang pertama tentunya adalah bahaya atau peringatan dari penyakit hasad. Ya, bahaya atau peringatan akan bahaya hasad. Ya, peringatan akan bahaya hasad. Di mana tadi dalam hadis tersebut ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia akan menghabiskan atau menghilangkan kebaikan. Ya, artinya ya keburukan yang pertama dari hasad ini, yang pertama adalah apa? Menghapuskan amalan-amalan kebaikan. Karena biasanya orang-orang yang hasad ini cenderung untuk melakukan kezaliman. Ya, terhadap orang yang dihasadi. Ya, baik akhirnya apa? Dia zalimi dengan lisannya, ya, dia ghibahi, dia jatuhkan kehormatannya, dia fitnah, ataupun juga dengan perbuatannya. Nah, seperti itu biasanya cenderung orang yang terjerumus dalam penyakit hasad.
Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia telah mengingatkan kita semua dari hadis muflis. Ya, dalam hadis muflis diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita jangan sampai menjadi orang yang ya, karena apa? Karena tadi melakukan kezaliman disebabkan hasadnya seseorang kepada orang. Ya, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Ya, kata Rasulullah, tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kan gitu. Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Fa innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakah." Ya. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan pahala yang begitu banyak, dari puasanya, dari sholatnya, dari zakatnya, dari zikirnya, bacaan Qur'annya, umrohnya, hajinya, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya, bawa ini pahala yang begitu besar. Tapi masalahnya apa? Ya, ketika di dunia, ya, wayati qad syatama ada. Di dunia dia telah mencaci maki orang, wa qadha hada, menjatuhkan kehormatan orang, wa akala mala hada, dan telah memakan harta orang, wa daraba hada wa safaka dama hada, dan dia pun memukul dan menumpahkan darah orang. Sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang tadi telah dia kumpulkan dari amal-amal solehnya, ternyata kenapa? Ditransfer kepada orang-orang yang telah ia zalimi, dan apabila pahala-pahala yang telah habis, sebaliknya dosa-dosa orang-orang yang telah ia zalimi ditransfer kepada dirinya, lalu kemudian dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, hati-hati, ya, hati-hati hanya dikarenakan perkara sepele, perkara hadir. Ya, bahkan hasad ini adalah dosa yang pertama kali terjadi, ya, di langit maupun di, ya Bu, benar tidak? Siapa yang hasad pertama kali Bu di langit? Ya, yang di langit Qabil dan Habil pernah masuk ke langit belum Bu? Belum. Hah? Adam dan Hawa? Adam pernah hasad kepada Hawa? Hawa pernah hasad kepada Adam? Hah? Siapa yang hasad di langit? Iblis. Bu, ya, iblis. Tuh. Ya, ketika apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan, ya, kepada para malaikatnya, bersujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya bersujud yang ada di langit tersebut kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dia menolak perintah Allah, dia pun juga sombong kepada Allah, serta sombong pula kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya Bu, ya, hasad dia. Karena apa? Ternyata, gitu kan? Ternyata ada yang lebih dimuliakan. Kan itu. Ya, kenapa ada yang lebih dimuliakan? Kenapa ada yang harus dituju? Maka kemudian apa? Iblis pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya, kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Khalaqtani
diciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Padahal perintah sujudnya adalah sujud penghormatan yang pertama. Yang kedua, Bu, yang perintahin siapa? Yang perintahin siapa? Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, mutlak bebas terserah Allah perintahnya apa aja, kan gitu. Jangan banyak intervensi. Ya Bu, jangan banyak intervensi karena kalau Allah sudah memerintahkan, udah kerjakan. Maka juga ibu jangan banyak intervensi. Apa? Ketika Rasulullah SAW yang menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya sholat subuh 2 rakaat jangan ditambah sampai 20 rakaat. Ya, dan begitu pun juga dalam amalan yang lainnya. Ya, bukan hanya sekedar pada sholat wajib saja, dalam amalan yang lainnya. Kalau ternyata Rasulullah mengajarkan demikian, tidak mengajarkan yang seperti ini, jangan diintervensi. Karena ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita, itu semua dari Allah. Das ya? Das? Jadi saya tadi hanya memberikan contoh saja. Kita tuh jangan terlalu banyak intervensi dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah perintahkan seperti ini, oh ya saya kerjakan. Kalau Allah perintahkan seperti ini, oh ya saya kerjakan. Kalau Allah melarang untuk nambah-nambah dalam ibadah, oh ya saya kerjakan. Oh saya tambah-tambah. Jelas Bu? Jelas? Nah, kalau enggak, buyar semuanya. Ampuradul masing-masing akhirnya buat cara ibadah sendiri. Ya, datang kayak siapa? Kayak sekarang siapa namanya yang pakai bahasa kufran ya sebenarnya, ya, yang apa? Bicara sama malaikat, musir malaikat, begini dan sebagainya. Tidak benar. Ya. Lalu kemudian lagi ada yang terbaru lagi yang dia katanya apa namanya? Apa terbaru? Apa namanya? Yang ngomong sholat di gereja kan dia, ibadahnya hajinya ke gereja dan sebagainya. Enggak benar. Ya Bu, yang sekarang lagi viral banget. Saya ngobrol sama APG nggak ngerti informasi kayaknya. APG dia, ya, Masya Allah. Nah, tadi kita katakan, ya itulah dosa yang banyak terjadi yang dilakukan oleh ya hasad kepada Nabi Adam. Kenapa? Dia merasa kok Allah lebih mulia kan Nabi Adam. Kenapa? Gara-gara hasad kepada Nabi Adam, jadilah dia orang yang kafir, jadilah orang yang menolak perintah Allah, sombong dia kepada Allah, akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Das Bu. Ngerikan banget, padahal udah tadi sudah dimuliakan oleh Allah Bu. Tahu dia udah berkumpul dengan para malaikat, tuh Bu. Ibu kumpul sama para malaikat bukan Bu? Bu, hari-hari sama para malaikat bukan? Nah, ini kumpul sama para malaikat, gitu. Ya, mengetahui tentang keadaan langit, keadaan surga, kan gitu, serta kenikmatannya. Tapi ternyata apa? Gara-gara hasad, rela dia mengorbankan semua kenikmatan-kenikmatan tersebut hanya untuk memuaskan batin hasadnya saja, hawa nafsu hasadnya saja. Itu ngerinya penyakit hasad Bu. Ya, ngerinya. Itu iblis yang sudah melihat tadi, malaikat sudah melihat, kan gitu. Ya, langit sudah melihat, surga dalam sudah melihat. Ya Bu, masih akhirnya dia korbankan semua kenikmatan tersebut. Apalagi ibu sekalian yang nggak pernah dapat surga, belum dapat surga. Ya kan gitu. Dapat uang 2 triliun aja belum pernah megang. Tapi gitu. Ya. Akan lebih banyak lagi hasadnya, lebih kuat lagi hasadnya. Kan gitu. Tambah lagi ada iblis pula yang mau masukin hasad itu dalamnya. Kalau udah iblis, siapa yang menggoda dia? Bukan itu. Kecuali apa? Kecuali hawa nafsu dia sendiri. Ya? Nah, betul. Nah ini manusia. Udahlah dia gak pernah lihat malaikat. Kan gitu. Gak berkumpul pula dengan apa tadi malaikat. Gak lihat surga. Ya?
Tambah lagi apa? Digoda oleh syaitan. Untuk hasad, Pak. Makanya kita harus boleh berkontrol diri kita harus melakukan tazkiyatun nafs. Ya, pembersihan jiwa dari penyakit hasad. Lalu kemudian apa? Nah, begitu pula ya, hasad ini pula dosa yang pertama kali terjadi di dunia, di bumi. Ya, Bu. Ya, dikarenakan hasadnya Qabil kepada Habil, Bu, ya, akhirnya apa? Dibunuh saudaranya sendiri. Kan gitu. Ini mengerikan tuh. Ya, dahsyatnya orang yang bisa sampai dia membunuh orang lain. Apalagi cuma caci maki, apalagi cuma gibahin, apalagi cuma fitnah. Memangnya berani gara-gara Masya Allah, gimana kita ini coba kendalikan diri kita, kita ini kontrol diri kita, Bu. Oh, ini nggak bagus, udahlah. Ya. Dan kemudian juga jangan sering-sering lihat kenikmatan orang. Gak di scroll terus, jalan-jalan ke Eropa terus. 5 menit pertama senang, 15 menit kemudian apa? Menderita hatinya. Ya, pengen ke Eropa cuma ada uang 15.000. Jangan, udah Masya Allah. Ya, apa? Oh, ada uang 15.000. Nah, jangan banyak lihatin orang. Tadi jalan-jalan kayak Eropa. Jangan banyak-banyak lihatin apa? Mobil orang lain. Udah, mobil tetangga jangan lihatin, udah Bu. Lu dilihat dari Jordan. Ini sakit, tuh jiwa udah gitu loh. Ya, carilah kebahagiaan dengan versi kehidupan kita sendiri. Itu loh. Melihat apa? Sekarang orang lain makan apa, harga sekali makan 2 juta. Udah bosan liatin itu. Cari kebahagiaan kita apa? Oh, ada ternyata makan tempe enak dengan harga 15. Itu bahagia kita. Hari saya katakan seperti itu, jangan. Masya Allah. Ya, Bu, cari kebahagiaan dengan versi kehidupan kita sendiri. Ya, penggarislah kehidupan kita dengan garis kita sendiri. Ya, jangan kita ukur kehidupan kita dengan penggaris kehidupan kita. Jangan kita ukur kehidupan kita dengan penggaris kehidupan orang. Kita bakal bahagia oleh diri Bu. Ya, pusing, hasad, iri, dengki, dan gak pernah bersyukur kepada Allah. Dan ibu-ibu juga nih, yang senang nonton film Korea, udah tinggalin nonton Korea. Oh, kenapa? Nanti ditonton terus. Itu pasangannya, laki-lakinya ganteng sekali, pakai lipstik putih dan sebagainya. Tonton, oh gini. Pas dan suaminya, Allah Akbar. Ini udahlah, berjalan sesuai fakta aja, udah. Ya, awal-awal ya senang, ya, terus senang, lihat kenyataan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, akhirnya apa? Enggak bersyukur kepada suaminya. Apa nonton di Korea? Oh, pasangannya naik mobil bagus, jalan-jalan ke sini kemari. Itu kan gitu, sayang suaminya kepada istrinya diperlihatin. Pas dia kepada ya, bawa motor legenda, botan lagi tepat. Gak bersyukur. Ya tuh, ya. Mulai akhirnya apa? Kalau udah mulai nggak bersyukur, apa tuh yang kemudian? Suaminya kemana-mana, dasar kamu miskin begini, ya, repot, tak punya dalam rumah tangga. Karena kenapa? Ya, tontonan dia lihat seperti itu terus. Dia pikir itu jadi hiburan, tapi kenapa? Kenyataannya dia akan menyakiti hatinya sendiri. Sama kayak orang apa? Ada sate, makan sate ini enak, semuanya dengan segala aromanya. Tapi dia hanya bisa ngeliatin aja. Hanya bisa ngeliatin orang lain nyantap sate, makan depannya tuh. Dia cuma bengong ngeliatin. Sakit gak jiwanya? Tuh kayak gitu.
Itu bagaimana syaitan dapat menanamkan hasad. Makanya orang-orang itu mudah banget sekarang hasad udah gampang di akhir zaman ini. Karena apa? Karena kompor itu terus dari tadi. Ya suaminya hitam tadi itu diukur dengan suaminya tadi lihat di Korea tadi tonton drama itu tadi. Oh, putih atau begitu selain, palsu itu semua bu, palsu, bohongan semuanya. Yang nyata mana bu? No, yang itu tadi gitu. Itu udah nyata. Ya bu. Tapi tadi kita katakan ukur kehidupan kita itu dengan penggaris kehidupan kita. Cari kebahagiaan dengan versi kehidupan kita. Hitam bahagia. Alhamdulillah. Manis, baik hati. Nah itu cintai takdir bukan itu. Ya bu, cintai takdir. Karena mau diubah-ubah pun nggak bisa. Emang harus itu udah. Ya kalau nanti dia pisah ke suami, kamu hitam, kamu gak tampan, cerai, karena dia orang yang nikahin dia, kan gitu. Atau orang lain kayak wanita cantik aja begitu. Udah cocok sekali itu. Allah menakdirkan memang pasangannya ini dengan. Ya juga sih, itu kadang-kadang putih gitu ada kan gitu. Tapi itu tadi sesuai dengan karakternya gitu. Ya bu. Ya semua. Jadi sekarang apa yang kita dapatkan? Itulah yang kita syukuri. Jangan banyak hasad, jangan banyak lihat kehidupan orang lain. Berarti dari nonton Korea, berarti dari scroll. Ya, kenapa? Nih, bikin gila pikiran kita sendiri. Ya, karena apa? Banyak banget semua informasi tentang kesuksesan orang ada di sini semua. Jarang ya ada influencer yang lihat apa kemiskinan dirinya, ada nggak? Bahkan yang miskin pun dia memperlihatkan dirinya sebagai orang kaya. Pencitraan. Jadi jangan mudah, bu, ya fokus dengan baca Al-Quran dan amal syukuri apa yang nah, ibu kan itu repot ya. Ya bu, nah itu kita katakan ya dosa yang pertama kali terjadi di langit dan juga terjadi kali di bumi. Lalu kemudian apa? Hasad itu merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Rasulullah SAW sudah mengatakan la yadkhulul jannata aqul, tidak masuk surga orang yang durhaka pada orang tuanya, wala mudminu khamrin, dan juga orang yang kecanduan khamar, wa mukadzibun bil qadar, dan orang yang mendustakan tadi. Ya, udah alhamdulillah hidup pas-pasan, tenang sama anak-anaknya. Ya, kemudian apa? Tadi karena melihat kehidupan orang lain. Sudah enak alhamdulillah punya motor, tapi lihat tetangganya pakai Fortuner. Ngeliatin terus, akhirnya apa? Mulai protes terhadap, kok saya gak kaya-kaya juga ya? Itu kok anak-anak muda, dia baru nikah, baru umur 25 tahun, tapi sudah punya rumah, kemudian mobil Fortuner. Saya hidup 45 tahun, 50 tahun, gak kaya-kaya juga. Udah, gak perlu. Ya bu, karena Allah tahu itulah yang paling terbaik untuk dirinya. Ya, kalau bisa jadi, kalau misalnya apa? Kalau misalnya diberikan kekayaan kepada dia dan juga keluarganya, bisa jadi suaminya zina. Nah, kan playboy. Nah, kuatnya itu dari itu semua. Kan gitu. Jadi kita syukuri, alhamdulillah suami saya Pak walaupun masya Allah gajinya segini tapi sholat ke masjid, anak-anak saya soleh dan soleha, hidup kami bahagia, kami boncengan bersama, romantis gembira. Begitu. Ya bu, dibandingkan yang tadi Fortuner kenapa berantem? Kamu zina nggak? Kamu kesana nggak? Ya elah, repot bu, menderita hidup ini bu. Jelas bu?
Nah, kenapa dikasih pasangannya suaminya apa? Pas-pasan. Ya tadi kalau ganteng, repot. Direbutin sama cewek-cewek, nah kelar tuh ya. Jadi syukuri Bu yang suami-suaminya pas-pasan mukanya Bu. Bu. Nah, jadi nggak ada akhirnya orang yang mau ngerebut ya nggak ada gitu Bu. Syukuri. Ya sudahlah kalau ada yang ngerebut ya mau apa takdir lagi gitu kan. Kalau ternyata jelek pun direbut ya sudah ditakdir lagi nantinya sudah itu. Ya Allah. Ya Bu, Masya Allah. Kemudian kalau memang tadi ada hasad, ya udah. Namun hasad tuh Bu, hasad itu mau nggak mau memang akan hadir dalam kehidupan seorang. Sebagaimana ria itu akan dimasuki oleh syaitan dalam hati seorang. Cuman bedanya Bu, antara orang mukmin dengan orang yang fasik. Bosnya apa? Kalau mukmin datang tuh hasad dalam hatinya, dia akan sembunyikan sedalam-dalamnya hasad tersebut. Kan gitu. Dia tidak tampakkan dari wajahnya, dari hatinya, berusaha untuk menghilangkannya dan tidak memperlihatkannya sama sekali. Nah, kalau orang yang tercela ketika tadi hasad masuk dalam hatinya, dikobarkan semuanya lewat wajahnya, lewat tangannya, lewat kakinya, lewat lisannya, semuanya dia lakukan untuk apa? Menzalimi orang yang dihasad. Nah, ketika hasad tadi datang ke dalam jiwa manusia, ada dua kemungkinan, dia dapat pahala atau dia dapat dosa. Kalau dia bisa menahannya, dia sembunyikan hasad tersebut dan tidak dia keluarkan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya dia buka selebar-lebarnya, disitulah dosa dan segala keburukan-keburukan akan datang kepada. Redam, Masya Allah. Apalagi ibu udah ABG semua. Sudah ya, udah lama hidupnya udah lama gitu. Ya, udah lama. Masa lagi kayak ya Allah. Udah selesai. Jangan seperti anak kecil, anak yang umur 5 tahun yang mereka berebut dengan apa? Permen yang diberikan oleh orang tuanya. Udah. Ya, ibu udah ABG. Sudah tidak sama lewati ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya katakan, jadi apa? Untuk apa tadi? Hilangkan masalah. Karena hasad ini hanya akan mendatangkan penyakit dan juga mendatangkan penderitaan pada diri. Orang yang hasad tidak akan pernah bahagia di kehidupan. Dah, titik. Ya, orang yang hasad tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Pak, syaitan iblis sampai hari kiamat gak bahagia. Gak ada bahagia. Gak. Karena apa? Melihat keturunan Adam masuk surga, menderita lagi. Ada satu lagi yang masuk surga meninggal daripada husnul khotimah, menderita lagi. Melihat lagi apa? Si fulan masuk surga, menderita lagi. Melihat lagi fulan membaca la ilaha illallah, menderita lagi. Tambah kesel. Dan selalu membuat rencana-rencana itu apa? Mendatangkan keburukan kepada manusia. Nah, itulah gambaran orang yang ya Bu, bukan cepat apa? Cepat struknya orang hasad. Cepat struknya kena jantung terus nih Bu. Ya, datang mau telepon Fortuner tetangga, naik apa? Detak jantungnya. Sepekan lagi datang lagi apa Lamborghini, naik tensi darahnya, ya, naik karena bawa lagi orang tersebut buang mobil Lamborghini, stroke ya, kan seperti itu, udah bersihkan, ya, bersihkan. Cobalah untuk mencintai cinta. Dan karena kenyataannya pun manusia berjalan dengan takdir. Tapi masuk kepada hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai dalam berkelahi, ya. Inna syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab.
Karena sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan jiwanya, menahan amarahnya ketika dia Jelas tuh? Nah tentunya Masya Allah hadis ini memberikan faedah kepada kita semua. Agar apa? Agar kita memenuhi kehidupan kita dengan kesabaran. Ya, hadis ini memotivasi kita untuk bersabar dan menahan amarah. Ya Bu, karena tadi ya amarah ini banyak banget keburukan-keburukan yang ditimbulkannya. Tadi gara-gara kasar, akhirnya apa? Timbul marah. Marah ngebu. Ya, begitupun juga apa? Gara-gara marah, ya, seorang tadi apa? Bisa membunuh, bisa menyakiti orang lain, tadi memfitnah orang lain, ya, bisa datang ke dukun pula untuk memisahkan rumah tangga orang lain. Hanya gara-gara klakson motor, bunuh-bunuhan. Ya Bu, hanya gara-gara serempetan dikit, bunuh-bunuhan. Hanya gara-gara daun yang jatuh di rumah tetangganya, bunuh-bunuhan. Bahkan hanya gara-gara angin, bunuh-bunuhan. Ya Bu, mau langsung mikir dulu ya. Hanya gara-gara angin gak sengaja, sebuah mereka. Hanya gara-gara pas, apalah daya Bu, kan gitu. Gak sengaja kan gitu. Tapi gara-gara tadi, gara-gara hanya pas aja maka tadi Masya Allah kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengontrol hawa, mengontrol amarah, gitu. Ya, dan memang Masya Allah ya orang yang bisa menahan amarahnya, ya disitulah memang menjadi tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah mengatakan apa? Inna itu liutamima salihal akhlak. Aku diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan orang yang bisa menahan amarahnya, tentunya dia memiliki akhlak yang mulia, ya mulia. Dan Masya Allah, ya pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya yang kemudian bertanya, ya Rasulullah tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukku ke dalam surga. Nah, kemudian kata Rasulullah, la taghdab walakal, ya jangan marah maka bagimu surga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun juga berfirman, ya apa kata Allah, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu yang pertama. Lalu kenapa? Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang yang memaafkan kesalahan, wal kadhimina ghair, dan orang yang bisa menahan amarah. Ya. Lalu kemudian ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang. Nah, tadi orang yang bisa tadi menahan amarahnya, dia akan memaafkan kesalahan orang. Lalu kenapa Allah tutup? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, janji dari Allah. Ya, dia dapat predikat takwa. Ya Bu, dia dapat ampunan dari Allah.
dia dapat apa? Surga beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau dia ternyata bisa menahan amarah. Tapi apa yang terjadi? Kalau orang sudah marah, itu kerannya dibuka selebar-lebarnya. Ya, omongan-omongan kotor mulai keluar tuh, dasar ya kan lu, dasar pokoknya semua nama-nama binatang yang ada itu disebutin tuh semuanya itu. Ya, itu kenapa? Kerannya benar-benar dibuka. Nah, ketika tadi terbuka, disitulah setan terbahak, Pak. Seneng benar. Ya, karena ini yang diharapkan oleh siapa? Bu. Jadi siapa nih, Bu? Jadi ibu-ibu yang dicintai oleh siapa? Hah? Ada dari antara ibu-ibu yang mau jadi ibu-ibu yang dicintai oleh siapa? Silahkan. Hasan, silahkan buka keran-kerannya untuk marah sebesar-besar, silahkan. Ya, karena Allah akan mencatat. Bu, karena dunia ini hanya tempat ujian. Gitu loh. Jadi jangan anggap ibu-ibu semua berpikirnya, oh dunia ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya Bu, kalau kayak gitu pikir pola pikir itu sama kayak pola pikirnya orang kafir, Bu. Ya, apa orang kafir berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah kehidupan kita di dunia ini. Enggak ada kehidupan yang lainnya. Ya, kata mereka, "Wa ma nahnu bimab'utsin." Dan kita tidak akan pernah dibangkitkan setelah maka kenapa? Itulah gaya hidupnya orang-orang kafir. Hanya gara-gara hal sepele bisa mereka perang selama 40 tahun. Perang bukan lagi perorangan, hanya gara-gara hal sepele. 40 tahun mereka bunuh-bunuhan. 40 tahun mereka harus kehilangan keluarga mereka semuanya, teman-teman, kerabat, gara-gara perang di antara mereka. Itu gayanya orang ya, gak bisa menahan amarah. Apalagi orang-orang yang merasa besar tuh di dunia kan seperti itu. Apalagi yang dia punya duitnya, punya ini, berpikir bahwanya udah kalau kayak gitu ya sudah saya bisa berbuat apapun. Ya, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tuh harta. Allah pengen lihat sikap dia. Dia dengan harta tersebut sombong atau tawadhu. Kan gitu. Ya Bu. Yang sombong apa tadi? Bergaya dengan mobilnya keserempet itu orang-orang dasar orang kismin. Kamu gak bisa tuh mengenai mobil saya. Itu orang yang Allah uji itu. Tapi orang yang tawadhu, masya Allah, ketika dia serempetan, apalagi yang dia lihat, ya Allah serempetan dengan apa? Motor-motor, ya Allah, kayak gitu. Mau ganti mobilnya juga, ya Allah kasih lagi. Akhirnya apa? Kembali yang tadinya mau marah-marah dan gini, Pak, ini 20 juta untuk Bapak. Wow, kan gitu. Dengan tawadhu kamu. Dia tahu kenapa rezekinya itu diberikan kepada dia untuk apa, itu tahu dia. Ya Bu, jelas Bu ya? Tawadhu bukan tawabu, bukan. Ya tawadhu. Masya Allah. Kalau enggak ya kayak tadi, yang sombong tadi berasal kaya dan sebagainya. Ya Firaun lah, ya Qarun lah, ya Abu Jahal lah, ya Abu Lahab lah, ya Abu Lahab lah tuh. Jelas Bu? Jadi siapa yang jadi pengikutnya Qarun? Firaun dari ibu? Bu? 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 Siapa mau jadi Firaun? Bersihkan hati diri kita. Allah bisa karena kalau nggak pernah dilatih Bu, nggak pernah dilatih untuk menahan marah, nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa. Ya, tapi Ustaz ini saya lagi ada masalah. Ya karena ada masalah itu dilatih gitu kan seperti itu. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin dia marah kan gitu. Tapi ketika
tadi ada marah dan datang, sebab-sebabnya dia tahan semua. Jelas Bu? Dilatih kita semua untuk ya, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, termasuk termasuk kemudian apa? Sabar dalam menerima musibah yang Allah berikan kepadanya. Ya Bu? Tapi kalau nggak sabar, Allah berikan rezeki kepada Allah nggak adil, repot begini Bu. Ya, padahal saya mau sholat hari 20 juta rakaat. Itu orang tuh nggak bersolat, tapi kok dikasih kaya dia, saya enggak. Kenapa mulai dia mempertanyakan keadilan Allah? Bu, standar Allah cinta kepada seorang hamba itu bukan dunia, bukan. Standar Allah cinta kepada seorang hamba dibuat seorang hamba itu apa? Untuk terus melakukan ketaatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Bahkan dunia ini banyak diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Bu, makanya musuhnya Nabi Nuh siapa? Para bangsawan dan orang-orang kayanya. Musuhnya Nabi Hud siapa? Para bangsawan dan orang-orang kayanya. Musuhnya Nabi Saleh siapa? Para bangsawan dan orang-orang kayanya. Musuhnya Nabi Ibrahim siapa? Raja Namrud. Musuhnya Nabi Musa siapa? Firaun. Musuhnya Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Tuh kaya tuh mereka semua. Yang ikut dengan Rasulullah siapa? Orang kebanyakan orang miskin. Yang ikut dengan Nabi Nuh siapa? Orang-orang miskinnya. Yang ikut dengan Nabi Musa siapa? Orang-orang Bani Israel yang jadi budaknya Firaun. Tuh, pengikut-pengikut para nabi itu orang miskin, orang-orang lemah. Nah, kata Rasul tadi apa? Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Makanya ini lebih banyak gitu ya. Maka zaman sekarang pun ini lebih banyak kan gitu ya. Nah, tapi kemudian apa? Kata Rasulullah, ya, wala yu'til iman, wallahu la yu'til iman illa man yuhib. Tetapi Allah tidak akan memberikan keimanan, memberikan hidayah, memberikan seseorang semangat untuk beramal soleh kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan sholat harus 20.000 rakaat tadi kenapa? Supaya apa? Rezekinya tadi banyak, jangan. Supaya apa harusnya? Saya melakukan 20.000 rakaat hari ini apa? Supaya lebih dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah rakaat tahajudnya, menambah ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dapat rezeki, akhirnya rezeki dipakai untuk sedekah jalan Allah. Dapat diberikan kesehatan dipakai di jalan Allah. Ya Bu, diberikan waktu, ya Bu. Sisa ibu sekarang waktu di dunia ini berapa tahun lagi Bu? Bu, kuotanya dia berapa lama lagi Bu? Ya, kan gitu, masih panjang. Masih, udah hidup banyak ya, udah puluhan tahun. Masih panjang Ustaz gitu. Ya nggak apa-apa umur panjang, kita berharap dapat umur yang panjang, tapi apa? Banyak pula amalannya. Karena kata Rasulullah, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak pula amalannya. Tapi kalau bisa panjang umurnya nggak salah, walaupun hidup 1000 tahun, tapi tak sembahyang, ibu semua itu dulu. Itu jelas ya? Nah, barakallahu. Sisa atau habis Bu? Jam 5 atau gimana? Jam 5 stop.
Jadi mas stop. Karena tadi katanya ada yang sakit ya, atau mau jenguk. Baik, masya Allah. Kata Allah. Berarti kita cuma bahas 2 hadis Bu ya. Kata Allah ya. Berarti hadis berapa tadi itu? 4. 4, 3. Berarti kita baru bahas 42, 43 saja ya. Ya insya Allah nanti 44 terus selanjutnya insya Allah. Gak apa-apa Bu ya. Karena tadi kata Allah ada yang bingung mau jenguk dan sebagainya. Masya Allah ini kebaikan. Ya, motor silahkan yang mau jenguk. Lebih bagus Bu ya. Lebih bagus, pahalanya besar, ya, pahalanya besar dan juga lebih mengingat kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Pun Bu, Ibu, Bu, Bu, ya, catatan lagi tadi, latih jiwa kita untuk tidak hasad dan tidak ya Bu, tahan semua. Nah, barakallahu fikum. 2 hal ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita, bahagia hidup kita Bu, insyaallah. Ya, bahagia. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala besar di sisinya. Dan semoga tadi apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita pun menjadi pribadi yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.